warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Septiani. Saya perwakilan dari kelompok 6. Adapun dari anggota kelompok saya yaitu Rinka Sri Ramida dan Milda Purnamasari yang akan menyampaikan praktikum mengenai fenomena alam. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu mengenai yang pertama yaitu gerhana matahari, yang kedua gerhana bulan, dan yang ketiga gunung meletus. Langsung saja ke praktikum yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai gerhana matahari. Nah, sebelum ke praktikum, saya akan menyampaikan sedikit pengertian mengenai apa sih gerhana matahari itu. Nah, gerhana matahari sendiri adalah fenomena alam yang terjadi ketika posisi bulan terletak di antara posisi bumi dan matahari, sehingga cahaya akan tertutup sebagian atau seluruhnya. Adapun dari macam-macam gerhana matahari yaitu yang pertama ada gerhana matahari total, yang kedua ada gerhana matahari sebagian, yang ketiga ada gerhana matahari cincin, dan yang keempat ada gerhana matahari hibrida. Nah, dari keempat macam-macam gerhana matahari tadi yang sudah saya sebutkan, nanti saya akan jelaskan di dalam sebuah praktikum. Nah, langsung saja kita ke praktikum. Sebelum memulai praktikum, saya akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini saya akan menyiapkan 3 bahan yang akan dipakai untuk praktikum. Yang pertama ada 1 buah senter. Senter ini berfungsi sebagai matahari. Yang kedua ada bola plastik. Bola plastik ini berfungsi sebagai bumi. Dan yang terakhir ada bola bekel. Bola bekel ini berfungsi sebagai bulan. Langsung saja kita ke praktikum. Nah, ini dia proses terjadinya gerhana matahari di mana posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Adapun tadi jenis-jenis gerhana matahari yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu yang pertama ada gerhana matahari total, terjadi di saat gerhana matahari mengalami puncak, sehingga matahari akan tertutup seluruhnya. Yang kedua ada gerhana matahari sebagian, yaitu terjadi saat gerhana matahari mengalami puncak. Piringan matahari hanya tertutup sebagian. Yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Terjadi ketika piringan bulan terletak tepat di depan piringan matahari. Di sekeliling piringan bulan akan terlihat cincin yang bercahaya. Dan yang terakhir ada gerhana matahari hibrida, terjadi di bagian bumi tertentu saja. Nah, gerhana ini muncul sebagai gerhana matahari total, namun di titik lain muncul sebagai gerhana matahari cincin. Baik, di sini saya Milda Purnamasari akan menjelaskan materi tentang gerhana bulan. Apakah itu gerhana bulan? Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bumi.
Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Selanjutnya, jenis-jenis gerhana bulan. Gerhana bulan dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gerhana bulan total. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Dan yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Langsung saja ke jenis gerhana bulan yang pertama, yaitu gerhana bulan total. Gerhana bulan total ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, gerhana bulan total negatif. Pada gerhana bulan ini, bulan akan tepat berada pada daerah NTT dan warna bulan menjadi merah tapi tidak merata. Yang kedua, gerhana bulan total positif. Pada gerhana ini, bulan melalui titik pusat daerah umbra dan warna bulan menjadi merah merata. Selanjutnya, ke jenis gerhana bulan yang kedua, yaitu gerhana bulan sebagian. Pada gerhana bulan ini, bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Dan yang terakhir, jenis gerhana bulan penumbra. Pada gerhana ini, seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Langsung saja ke praktikum. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada senter. Senter kita ibaratkan sebagai matahari. Kemudian yang kedua ada bola kasti atau bola besar yang kita ibaratkan sebagai bumi. Dan yang terakhir ada bola kecil yang kita ibaratkan sebagai bulan. Cara kerja melakukan praktikum proses terjadinya gerhana bulan, yaitu yang pertama, ada bola besar atau bola kasti yang kita ibaratkan sebagai bumi. Kemudian, ada bola kecil yang kita ibaratkan sebagai bulan. Kemudian, ada senter yang kita ibaratkan sebagai matahari. Baik teman-teman, mari kita amati bersama proses terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan sebab terhalangi oleh bumi. Pada saat gerhana ini terbentuk suatu bayangan umbra dan penumbra. Bayangan umbra yaitu bayangan yang paling gelap, sedangkan bayangan penumbra yaitu bayangan yang lebih terang. Bayangan penumbra terletak di sebelah sini. Kemudian bayangan umbra terletak di sebelah sini. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Kembali ke moderator. Perkenalkan, nama saya Rinka Rahmida. Di sini saya akan menjelaskan praktikum yang selanjutnya, yaitu mengenai Gunung Meletus. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita simak videonya bersama-sama. Gunung meletus adalah fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi. Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat. Fenomena gunung meletus diawali dengan aktivitas pada batas lempeng bumi yang mengalami perubahan tekanan dan suhu yang signifikan sehingga mampu melelehkan material batuan di sekitarnya yang biasa disebut dengan magma atau cairan pijar. Dapat kita lihat erupsi terjadi karena adanya pergerakan magma dari dalam perut bumi. Pergerakan magma disebabkan oleh kuatnya tekanan gas dari dalam perut bumi yang secara terus-menerus sehingga mendorong magma untuk keluar.
dapat kita lihat proses ledakan dan semburan yang sangat kuat sebagai reaksi dari pelepasan energi yang berasal dari dalam bumi. Ketika magma berhasil keluar ke permukaan bumi, inilah yang kemudian disebut sebagai erupsi. Nah, itu tadi praktikum yang sudah kelompok kami jelaskan mengenai gerhana matahari, gerhana bulan, dan gunung meletus. Semoga videonya bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.